Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi banyak sekali nikmat oleh Allah, diantaranya nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Kita sudah sampai pada materi perintah dan larangan Allah Ta'ala terbesar. Ya. Apa saja perintah dan larangan Allah Ta'ala yang terbesar? Mari kita pelajari bersama-sama. Apa perintah Allah yang paling utama? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ya, kemarin sudah sedikit Ustazah bahas ya. Jadi perintah Allah yang paling utama adalah beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Jadi perintah Allah yang paling utama adalah beribadah kepada Allah, yaitu seperti kita menjalankan sholat ya, berpuasa, berhaji, ya, itu adalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Mentauhid itu adalah mengesakan, ya. Mentauhidkan Allah berarti mengesakan Allah. Jadi hanya menomorsatukan Allah, ya, hanya Allah yang kita sembah, ya. Itu adalah perintah Allah yang paling utama. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, ya. Bukan untuk selain itu, ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, dan bukan untuk melakukan hal-hal yang lain selain beribadah kepada Allah, ya. Itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah, ya. Kita harus mengingat-ingat itu, ya. Lalu apa larangan terbesar dari Allah untuk kita? Ya, larangan yang paling besar adalah menyekutukan Allah Ta'ala, yaitu berbuat syirik, ya. Jadi larangan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah menyekutukan Allah, ya. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah, ya. Jadi tadi mentauhidkan Allah artinya tidak boleh menyekutukan Allah atau berbuat syirik, ya. Tidak boleh kita menyembah yang lain selain kita menyembah Allah, atau kita meminta pertolongan kepada yang lain bukan meminta pertolongan kepada Allah. Tidak boleh, ya. Kita meminta ke orang-orang yang pintar atau ke dukun, ya, atau paranormal, ya. Itu tidak boleh. Itu termasuk perbuatan-perbuatan syirik, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya.
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi Allah masih mengampuni segala dosa yang lain selain dosa syirik. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, Allah tidak mengampuni dosa yang syirik. Jadi, barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir atau bukan Islam, atau dia menyekutukan Allah atau berbuat syirik ini, maka mereka akan kekal selamanya di neraka. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, walau ia memiliki dosa seluas bumi dan langit, maka tidak akan kekal di neraka, tetapi akan kekal di surga. Ya, apa itu kekal? Kekal itu abadi, ya, selama-lamanya. Ya, jadi orang yang meninggal, ketika meninggal dia kafir, bukan beragama Islam, atau dia berbuat syirik atau menyekutukan Allah, maka dia akan selama-lamanya di neraka, selama-lamanya, ya. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, dia beragama Islam ketika meninggal dan dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, keimanannya itu lurus, bersih, hanya beribadah untuk Allah, ya. Walaupun ia memiliki dosa-dosa yang lain, walaupun dosanya itu sangat banyak, ya, seperti luasnya bumi dan langit, maka ia tidak akan selama-lamanya di neraka, tidak, ya. Orang yang seperti itu maka akan kekal di surga, ya. Nanti setelah dosanya terhapus di neraka, maka ia akan selama-lamanya berada di surga. Itulah kasih sayang Allah kepada kita, hambanya, ya. Walaupun kita telah banyak berbuat dosa, selama kita masih menyembah Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Tugas hari ini adalah kalian mengerjakan latihan di halaman 24 pada modul PAI, pilihan benar atau salah, ya. Demikian materi kali ini, semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Ustazah tutup pertemuan kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.